Saat ini, Long Hao Chen dengan tenang berdiri di punggung Hao Ye, menatap ke depan ke arah kavaleri iblis yang sedang mendekat. Amarah yang begitu kuat benar-benar meledak saat ini. Long Hao Chen belum pernah merasakan kebencian terhadap apapun. Tetapi sekarang, kebencian yang dia rasakan terhadap kavaleri iblis ini tak tertahankan. Demi diriku, Cai Er harus menderita. Bahkan jika aku harus mengorbankan hidupku, aku tidak akan membiarkan mereka menyakiti Cai Er lagi. Aku akan membunuh semua iblis ini. Kata-kata ini dikeluarkan dari mulutnya dengan penuh amarah yang meledak. Dari kejauhan, musuh semakin dekat. Dalam kelompok itu terdiri dari 30 iblis. Yang memimpin mereka, komandan iblis dari langkah ke-6. Kabut emas menyebar dari Long Hao Chen, itu menyebar melalui langit malam menghasilkan cahaya yang terang. Itu merupakan kemampuan menyimpan daya. Dengan kedua pedang di masing-masing tangan, saat ini Long Hao Chen memasuki kondisi pikiran yang menakutkan. Di sisi lain, di dalam gua, semua mata terfokus pada Long Hao Chen. Meskipun dia menghadapi pasukan musuh sendirian, saat ini mereka semua merasa aman. Seolah-olah selama Long Hao Chen hadir, tidak ada yang bisa mengancam mereka. Hao Chen, berhati-hatilah. Li Xin berteriak ke arah Long Hao Chen. Tepat pada saat ini, Hao Ye mulai bergerak, sosok besarnya melesat ke arah komandan iblis, yang merupakan target untuk energi spiritual gabungan. Sebagai ahli dari langkah ke-6, komandan iblis juga maju ke depan menyerang ke arah Long Hao Chen. Sedangkan di belakangnya ada selusin anggota iblis. Dihubungkan muncul seperti satu entitas mengikuti komandan iblis saat mereka menyerang. Tepat pada saat ini, Hao Ye mengeluarkan lolongan yang sangat keras dari 3 kepalanya. Warna ungu yang kuat bisa dilihat keluar dari 3 kepala Hao Ye. Adegan yang mengguncang bumi terjadi saat itu. Di bawah pengaruh teriakan keras Hao Ye, seluruh tubuh komandan iblis yang seluruhnya tertutup api merah tua bergetar hebat, dan energi spiritual besar di sekujur tubuhnya tiba-tiba menghilang. Sedangkan iblis di belakangnya tampak seolah-olah mereka mabuk bergoyang-goyah dari sisi ke sisi. Tanpa sedikit pun jejak yang tersisa menggunakan kemampuan energi spiritual gabungan mereka. Cahaya kemasan tiba-tiba merobek langit yang luas, memadatkan udara dengan suara ledakan yang dahsyat. Detik berikutnya, gelombang cahaya terang tiba-tiba menyebar di udara di sekitar. Bunuh mereka! Long Hao Chen berteriak dengan keras, dan Hao Ye dengan keras memukul komandan iblis dari depan. Dengan pukulan ini, tubuh komandan iblis serta kuda iblis mimpi buruk terlempar ke belakang. Melihat itu, Long Hao Chen tidak diam saja. Segera dia menebas pedangnya dan memotong menjadi 2 komandan iblis tersebut. Itu adalah pembunuhan setelah tabrakan terhadap komandan iblis pada langkah ke-6, bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk menyerang pada Long Hao Chen. Tidak ada yang tahu seperti apa kemampuan lolongan ini. Tetapi setelah Long Hao Chen melewati 10 iblis yang berdiri di belakang komandan iblis, itu semua hanya meninggalkan mayat mereka, termasuk kuda iblis mimpi buruk yang mereka tunggangi. Beberapa saat setelah melontarkan teriakan keras ini, tubuh Hao Ye terlihat agak lelah. Namun dia cukup berguna dalam pertempuran. Setelah memotong energi spiritual gabungan komandan iblis, Long Hao Chen saat ini mengendalikan aliran pertempuran. Sisa pertempuran hanya berjalan sebagai pembantaian satu sisi, di mana Long Hao Chen hanya memanfaatkan beberapa kemampuan. Itu benar-benar membunuh kelompok iblis ini. Di sisi lain, semua orang terpesona dan tercengang melihat pemandangan ini. Sosok emas bergerak tak terkendali saat menghancurkan segala sesuatu pada jalurnya. Berkedip dengan cahaya yang terang dan meledakkan musuh berkeping-keping. Selain itu, dia masih menggendong Cai Er yang kehilangan 4 inderanya.
satu orang. Dia hanya seorang diri. Tetapi dia berhasil membantai kavaleri iblis yang kuat hanya dengan bantuan tunggangannya. Langsung mengalahkan komandan iblis dari langkah ke-6, seolah-olah itu bukan apa-apa. Ini sudah benar-benar di luar jangkauan seorang kesatria langkah ke-5. Seluruh pembantaian ini berlangsung hanya 10 menit. Dan Long Hao Chen tidak membiarkan satupun dari mereka untuk melarikan diri. Setelah itu, dia segera kembali ke pintu gua bersama dengan Hao Ye. Persiapkan diri kalian. Aku akan membersihkan medan perang, selanjutnya kita akan pergi dari sini. Suara Long Hao Chen terdengar sedikit kasar. Dan setelah dia selesai memberikan instruksi ini, dia berbalik dan berjalan keluar. Segera menyimpan semua mayat iblis dalam liontin abadi. Tanpa butuh waktu lama, Long Hao Chen untuk menyimpan semuanya. Setelah itu, berbalik berdiri di depan semua orang. Meskipun pertempuran ini berakhir tanpa kematian, satu-satunya yang masih memiliki kekuatan untuk terus bertarung adalah Long Hao Chen, Li Xin dan juga Han Daoxi. Sedangkan Cai Er yang kehilangan 4 indera, dan itu harus memulihkannya selama 7 bulan penuh. Bahkan lebih menyedihkan daripada Dian Yan yang terluka parah. Memikirkan keadaan saat ini, Long Hao Chen tidak berpikir untuk tetap di sini. Meskipun semua orang tidak berada dalam kondisi prima, setidaknya mereka harus bergerak pergi dari gua berdesis. Setiap orang sekali lagi berangkat untuk perjalanan mereka. Saat matahari terbit, mereka tidak terburu-buru untuk meninggalkan pegunungan, tetapi malah masuk lebih dalam di bawah kepemimpinan Long Hao Chen. Setelah melewati 2 puncak gunung, mereka akhirnya berhenti di area yang dipenuhi oleh semak belukar. Itu adalah lembah dengan celah alami yang berada di tengahnya. Tempat yang tepat bagi mereka untuk tinggal sementara. Ketika mereka memutuskan untuk berkemah di sana, hari sudah siang. Luxi menjadi anggota tim yang paling sibuk, tanpa henti memulihkan energi spiritualnya saat dia mengambil tugas menyembuhkan semua orang. Long Hao Chen sudah sedikit tenang, melihat Cai Er secara bertahap memulihkan kemampuannya untuk bergerak. Pada saat ini, dia sedang duduk di dekat pintu masuk celah, membiarkan Cai Er untuk sementara bersandar pada tubuhnya. Cai Er tampaknya sangat tenang. Dia sekarang buta, bisu, tuli, dan tidak bisa merasakan. Tetapi tampaknya dia tidak peduli tentang semua ini. Hanya dengan tenang, meringkuk dalam pelukan Long Hao Chen. Sementara yang lain sedang beristirahat, Han Daoxi mengambil alih tugas menjaga. Sedangkan Long Hao Chen menarik tangan Cai Er, menggunakan ibu jarinya untuk membentuk beberapa kata di telapak tangan Cai Er. Perlahan-lahan, dia menulis narasi dari seluruh kejadian yang terjadi dalam gua berdesis. Cai Er tidak bisa mendengarkan, tetapi bisa merasakan dan sebenarnya menikmati perasaan seperti ini. Saat dia membiarkan Long Hao Chen menulis karakter di telapak tangannya, dia bersandar padanya. Di sisi lain, saat ini Li Xin melambai ke arah Lin Xin dari kejauhan. Lin Xin, kemarilah sebentar. Ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Mendengar itu, Lin Xin sedikit mengerutkan alisnya, tetapi masih memilih untuk mengikuti Li Xin ke dalam celah. Celah itu sangat dalam, dan mereka terus berjalan sampai mereka berada lebih dari 200 meter di dalam gunung. Saat memandang jauh ke dalam, seseorang akan bisa melihat pemandangan yang luar biasa. Li Xin terus masuk ke dalam sampai tidak ada yang dapat melihatnya, sebelum akhirnya dia berhenti. Untuk apa kamu memanggilku ke sini? Apakah kamu mencoba untuk membunuhku? Ucap Lin Xin dengan nada sindiran. Namun, di depannya Li Xin tidak merespon. Dia hanya menatap Lin Xin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Maafkan aku. Li Xin sedikit menundukkan kepalanya. Itu semua salahku. Aku seharusnya tidak memaksamu untuk mengatakan masa lalumu.
Apalagi mengingat peristiwa menyakitkan itu ke dalam pikiranmu. Mendengarnya, Lin Xin sedikit gemetar, dan rasa sakit yang tak terhapuskan memenuhi ke dalam matanya. Tidak apa-apa, cepat atau lambat seseorang akan menanyaiku. Sejujurnya, jauh dari lubuk hatiku, saat ini aku merasa jauh lebih baik. Ucap Lin Xin berkata dengan ekspresi sedih. Memang, dalam pertempuran melawan kavaleri iblis sebelum datangnya Long Hao Chen, Li Xin membentak Lin Xin karena dia seorang penyihir yang tidak bisa menyerang. Namun, jelas Lin Xin punya alasan kenapa dia tidak bisa menyerang. Saat itu juga dia menceritakan tentang masa lalunya. Dan ternyata ibunya meninggal karena dia berlatih teknik menyerang dari sihir api yang membuat rumahnya terbakar saat itu. Dan karena itu juga Lin Xin sampai sekarang tidak ingin mempelajari teknik menyerang dari sihir api. Itulah yang membuat Li Xin saat ini dipenuhi dengan rasa bersalah. Jika ada orang lain yang melihat, pemandangan kali ini benar-benar menakjubkan. Seorang ksatria yang cantik dan kuat pada saat ini meraih kepala penyihir, mendorongnya ke dinding batu di belakangnya sebelum dengan keras mencium bibirnya. Merasakan itu, Lin Xin menjadi sangat kaget. Saat ini, dia hanya bisa pasrah menerima itu semua. Setelah beberapa menit, Li Xin dengan cepat mundur ke belakang. Wajahnya terlihat memerah saat ini. Apa ini harus kamu lakukan? Ucap Lin Xin dengan keras berkata. Di depannya, Li Xin segera menjawab. Wanita muda ini tidak sekaya dirimu. Juga tidak memiliki sesuatu yang berharga untuk membalasmu. Hanya ini yang bisa kulakukan dan sekarang aku tidak berhutang apa-apa lagi denganmu. Setelah mengatakan ini, dia dengan cepat berlari ke arah pintu keluar. Tanpa sadar, waktu telah berlalu. 3 hari sudah dilewati. Selama 2 hari terakhir, Li Xin dan juga Lin Xin tampaknya saling menghindar. Tetapi kadang-kadang mencuri pandang satu sama lain. Yang lain juga secara alami merasakan suasana aneh di antara mereka berdua. Saat ini, Long Hao Chen berdiri di depan semua orang. Semuanya, aku yakin kalian ingin tahu tentang apa yang aku lihat di dalam gua berdesis. Di sini, aku akan menunjukkan pada kalian. Saat Long Hao Chen menerima misi ini, sebelumnya dia diberikan permata perekam. Itu bisa merekam apa saja seperti layaknya kamera. Tetapi ada yang aneh pada permata ini. Dalam rekamannya, itu tidak menunjukkan Long Hao Chen yang memasuki menara kematian. Tetapi terhenti tepat saat dia diserang oleh energi jiwa di luar menara. Bahkan dalam rekaman menara kematian tidak terlihat sedikit pun. Fakta bahwa dia telah masuk menara kematian kini menjadi rahasianya sendiri. Dalam penjelasannya, Long Hao Chen juga membagikan pemahaman tentang teknik yang dia ciptakan sendiri, yaitu teknik riak cahaya. Ini merupakan teknik pertama yang diciptakan Long Hao Chen saat dia berada dalam gua berdesis. Meskipun mengeluarkan energi yang cukup banyak, tetapi itu bisa memperkuat pertahanan dan juga penyerangan. Semua orang tampak terkejut. Mereka tidak menyangka Long Hao Chen dapat menciptakan teknik sendiri. Apalagi umurnya jauh lebih muda daripada mereka. Teknik riak cahaya dibagikan kepada semua orang. Itu membutuhkan pemahaman yang tinggi jika ingin mempelajarinya. Selain itu, riak cahaya tidak cocok untuk panggilan sihir, dan hanya petarung jarak dekat yang bisa menggunakannya. Setiap orang memiliki pemahaman yang jelas tentang betapa hebatnya kegunaan kemampuan ini. Untuk beberapa waktu, semua orang memusatkan perhatian mereka pada kemampuan riak cahaya. Jauh di lubuk hati mereka, semua orang sangat bersyukur pada Long Hao Chen. Kemampuan yang diciptakan dari pemahaman individu yang diajarkan ke seluruh kelompok merupakan sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah aliansi. Pada saat ini, bakat pemahaman mereka ditampilkan secara maksimal. Han Yu adalah orang pertama yang memahami rahasia dari riak cahaya.
Dia hanya membutuhkan sehari untuk memahaminya. Dan yang kedua, itu adalah Sima Xian. Saat ini semua orang fokus dalam kultivasi serta pemahaman tentang riak cahaya. Waktu terus berlalu. 4 hari kini telah dilewati. Han Daoxi yang bertugas untuk mengintai. Dia menemukan di luar gua berdesis sudah sepenuhnya dikendalikan oleh tentara iblis. Dia tidak berani mendekat, tetapi melaporkan situasinya kepada semua orang. Setelah informasi dibagikan, saat ini Long Hao Chen berkata pada semua orang, "Kita tidak bisa tinggal di tempat ini terlalu lama. Sekarang jika kita ingin kembali secepat mungkin, solusi terbaik saat ini yaitu menggunakan metode yang sama seperti perjalanan kita ke sini. Kami akan menggunakan rute dari klan iblis bulan." Di depannya, Luxi segera merespon, "Kapten, apakah kamu berencana mencari Yuye?" Mendengarnya, Long Hao Chen mengangguk. "Benar, aku berencana untuk pergi ke markas klan bulan sendirian. Sebelumnya, Yuye sudah memberitahuku lokasinya. Jika semuanya berjalan dengan baik, aku akan membawanya ke sini. Ini akan menjadi cara teraman. Dan dengan hubungan darah antara aku dan Hao Ye, aku tidak akan punya masalah untuk melarikan diri." Di depannya, Luxi menjawab dengan tenang, "Kapten, pergilah dengan tenang. Di sini aku akan menjaga semua orang." Melalui pertukaran kata yang sederhana, kedua kapten memutuskan rencana masa depan pasukan. Long Hao Chen kembali ke sisi Cai Er. Dengan ringan dia menarik tangannya, menulis beberapa kata yang telah dia putuskan sebelumnya. Saat ini, Cai Er meringkuk di depannya, menggunakan jari-jari rampingnya untuk menulis beberapa kata pada tangan Long Hao Chen. "Jangan terlambat untuk kembali." Itu merupakan kata-kata yang ditulis Cai Er saat itu. Cai Er tidak menghalanginya sedikit pun. Juga dia tidak bersikeras untuk tetap di sisinya. "Lin Xin, kemarilah." Long Hao Chen memanggil Lin Xin yang sedang sibuk membuat pil di dekatnya. Di sisi lain, Lin Xin segera mendekat. "Kapten, ada apa kamu memanggilku?" Long Hao Chen sedikit melirik orang lain di dekatnya, sebelum dia merendahkan suaranya untuk berkata kepada Lin Xin, "Aku ingin bertanya padamu, apa yang terjadi antara kamu dan Kalisin? Kulihat ada yang aneh di antara kalian akhir-akhir ini." Mendengar pertanyaan itu, Lin Xin menjadi sangat gugup. Bahkan wajahnya saat ini tampak memerah. Dengan suara yang rendah, Lin Xin mencoba untuk menjelaskan semuanya pada Long Hao Chen. Sebagai adik Li Xin dan juga sebagai kapten tim, Lin Xin saat ini tidak berani untuk berbohong. Setelah beberapa saat, Long Hao Chen yang mendengarnya tampak terkejut. Dia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Jika mereka benar-benar tulus, ini bukanlah sesuatu yang buruk. Tapi semuanya akan tergantung pada takdir. Dan dia tidak berencana untuk campur tangan dalam hal ini. Dia percaya bahwa penilaian kakaknya sendiri akan cukup baginya untuk membuat keputusannya sendiri. Dari barat, malam perlahan menyelimuti bumi, dan Long Hao Chen tanpa suara meninggalkan gunung. Setelah melewati dari sisi pegunungan, dia bergegas menuju provinsi tengah. Sekitar 200 km memisahkan gua berdesis dari lokasinya saat ini. Dengan kecepatannya, saat matahari terbit, dia pasti sudah mencapai tujuan. Kota Modu, kota ini sangat besar. Di dalamnya, Istana Kaisar Iblis terletak tepat di pusat kota inti, berdiri sebagai bangunan pusat kota. Di sana, pilar Dewa Iblis milik Kaisar Dewa Iblis Feng Shui terletak di Istana Kaisar Iblis ini. Selain Istana Kaisar Iblis, 4 istana lainnya terletak di 4 sudut kota inti Modu. Itu milik Dewa Iblis kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Pilar Dewa Iblis mereka juga terletak di dalam istana masing-masing. Saat ini, Long Hao Chen dengan penuh hati-hati mencoba untuk memasuki kota Modu tersebut.